Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Latif Kana, NIM 2122200 dari kelas PAI 6F. Izin membuat materi pembelajaran SKI tentang Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya yaitu kita langsung saja masuk ke materi. Materinya Khulafaur Rasyidin. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Adalah 4 khalifah utama dalam sejarah Islam. Mereka dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana, memimpin umat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada Khulafaur Rasyidin yang pertama, yaitu Khulafaur Rasyidin yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Yang mana Abu Bakar As-Siddiq ini adalah seorang pemimpin, yang mana ia ada 3 poin, yang mana seorang kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq ini yaitu yang pertama keberanian dan ketangguhan. Yang mana Abu Bakar As-Siddiq ini adalah seseorang yang sangat berani, yang mana ia memperkuat umat Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya Nabi, dan mengatasi murtad serta perang apostasi. Yang mana yaitu Abu Bakar As-Siddiq ini memiliki keberanian yang sangat kuat dan keteguhan hati yang sangat kuat. Yang kedua yaitu penguatan Islam. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini mulai penyusunan Al-Quran secara tertulis, menjaga kesatuan umat, dan yang terakhir kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq ini adalah pengaruhnya sangat besar, yang mana kepemimpinannya membuka jalan bagi ekspansi Islam ke luar jazirah. Langsung saja kita masuk ke kepemimpinan Umar bin Khattab, yaitu seorang Khulafaur Rasyidin yang kedua, yang mana kepemimpinannya yang pertama itu reformasi administrasi. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini dia membangun sistem pemerintahan yang struktur dan efisien. Yang kedua, kepemimpinannya itu ekspansi wilayah, yang mana memperluas kekhalifahan hingga Mesir, Syam, dan Persia. Kepemimpinan yang ketiga yaitu keadilan sosial, mendorong distribusi kekayaan dan perlindungan hukum bagi rakyat. Selanjutnya masuk yang materi yang ketiga yaitu kepemimpinan Utsman bin Affan, yang mana kepemimpinan Utsman bin Affan ini juga terkenal sangat kuat, yang mana kepemimpinannya ia melakukan 3 kepemimpinan yang sangat dikenal oleh orang lain. Yang pertama itu masa perdamaian. Pada masa Utsman bin Affan ini dia melaksanakan yang mana kepemimpinannya itu masa perdamaian, mengutamakan persatuan umat dan menyusun mushaf Al-Quran standar. Makanya pada masa Utsman bin Affan ini terkenal dengan di dalam Al-Quran itu yaitu Rasmun Utsman bin Affan, yang mana pada masa ini yaitu mulainya Al-Quran disusun karena ditakutkan para hafiz telah banyak yang meninggal dunia pada saat perang pada saat itu. Yang kedua, kepemimpinannya yaitu pembangunan infrastruktur, yang mana pada masa Utsman bin Affan ini telah dibangun masjid dan fasilitas umum. Sudah banyak-banyaknya masjid di daerah kekuasaan kekhalifahan Utsman bin Affan. Yang kedua itu perbaikan sistem pengelolaan negara. Pada masa Utsman bin Affan ini yaitu sistem pengelolaan negara semuanya diubah. Sudah ada terstruktur pada masa Utsman bin Affan ini. Yang ketiga yaitu tantangan dan konflik, berkembangnya ketidakpuasan yaitu memuncak pada krisis internal. Yang keempat, yang terakhir yaitu kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, yang mana Ali bin Abi Thalib ini adalah seorang khalifah yang keempat, yang mana itu yang terakhir, yang mana kepemimpinannya yang pertama itu keadilan dan kebijaksanaan, memperkuat keadilan saat krisis politik dan fitnah muncul. Yang kedua yaitu perang Khandaq, yang mana pada masa Ali bin Abi Thalib ini tidak terlalu mementingkan yang mana pendidikan, dia terlalu berfokus kepada untuk mempersatukan persaudaraan, yang mana menghadapi perang besar seperti perang Siffin yang memperlemah umat Islam pada saat itu. Yang ketiga yaitu warisan spiritual, dikenal sebagai pemimpin yang sangat dekat dengan ajaran Nabi dan moralitas yang tinggi.
Yang selanjutnya yaitu masa keemasan Khulafaur Rasyidin. Yang mana pada masa Khulafaur Rasyidin ini masa keemasan Islam yaitu sudah mulai berkembang. Yang mana ada 3 poin. Yang pertama yaitu pendirian negara Islam, yang mana pada saat itu membangun pondasi hukum dan pemerintahan Islam yang kokoh. Pada masa Khulafaur Rasyidin ini sudah banyak sekali perkembangan Islam pada saat itu. Yang kedua yaitu ekspansi besar, yang mana menguasai wilayah dari Jazirah Arab hingga Asia dan Afrika Utara. Dan yang ketiga yaitu kemajuan sosial dan budaya, mendorong pendidikan, keadilan dan silaturahmi umat. Jadi pada masa Khulafaur Rasyidin ini sudah banyak berkembangnya Islam pada saat itu, yang mana dari 4 khalifah itu sudah memiliki perkembangan masing-masing, dan mana perkembangan itu dinilai cukup besar dalam perkembangan Islam. Baiklah, sekian terima kasih video pembelajaran yang bisa saya buat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.